Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sita bersama suami saya tercinta. Saat ini kami sedang menuju tempat base camp kami ya, yaitu Curug Balong Kiara. Nah, nanti setelah kita mendirikan tenda di situ, baru kita akan menuju ke curug-curug yang lain. Ini adalah area pintu masuk dari Gunung Bunder, Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Ya, hari ini sangat ramai, mungkin setelah libur Hari Raya Idul Fitri, begitu banyak pengunjung yang datang ke sini. Ini adalah perjalanan dari pintu masuk menuju ke Curug Balong Kiara ya. Nah, saat ini sangat ramai sekali. Biasanya tidak seramai ini. Mungkin sudah cukup panjang. Ini banyak yang menggunakan kanan kiri jalan yang saya lewati banyak sekali bagus. Ya, saat ini saya dan suami masih berada di bagian jalan yang bagus. Yang tidak bagus yang lumayan. Maksudnya lumayan deg-degan. Sekarang kita mulai melewati jalan yang kurang bagus. Nanti juga bukan hanya kurang bagus, tapi memang benar-benar tidak bagus. Nah, seperti ini ya kondisi jalannya. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari Pemda setempat. Karena di sini menurut saya sih pengunjungnya lumayan banyak ya. Jadi sebaiknya diperbaikilah jalan yang dilalui oleh motor dan mobil-mobil yang menuju ke sini. Iya, ini udah tanjakan jalanannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya skip dulu ya karena jalannya kurang bagus, jadi saya harus konsentrasi. Akhirnya saya dan suami tiba di Curug Balong Kiara, yaitu satu tempat perkemahan yang biasa kita jadikan sebagai base camp. Nanti dari situ kita menuju ke tempat-tempat yang lainnya. Hari ini sangat ramai karena hari Minggu.
Ini adalah area perkemahan Curug Balong Kiara. Itu nampak di sana suami saya telah selesai mendirikan tenda. Tenda yang kami bawa kali ini berukuran cukup besar, kapasitasnya muat 6 orang. Dan yang paling membuat kami senang adalah kita berdua, saya dan suami, bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di dalam tenda. Karena tendanya itu tinggi ya, sekitar 180 cm. Tenda yang kami bawa ini adalah Miss Borneo 6 yang muat untuk 6 orang. 6 orang dengan catatan dengan berat badan yang normal ya. Mungkin kalau berat badannya berlebihan hanya cukup untuk 4 orang. Atau bahkan mungkin juga kalau yang benar-benar overweight bisa 3 orang. Salah satu hal yang sangat kami sukai jika berkemah di sini adalah kami bisa melihat pemandangan alam yang lepas ya, memandang ke arah yang jauh tanpa penghalang, dan udaranya yang segar, sejuk, dan bahkan kalau malam cenderung dingin. Dan juga Bapak pengurus bumi perkemahan ini, Curug Balong Kiara, kita sudah kenal baik ya, jadi enak kalau kita camping di sini. Jika harus pergi meninggalkan tenda untuk melihat-lihat tempat yang lain, insya Allah dijamin aman. Persiapan untuk sarapan, kami membawa ayam yang sudah digoreng dari rumah, tapi karena kami camping 2 hari, maka ayam itu harus dipanaskan, dan kami memanaskannya dengan cara dikukus. Rasanya tetap enak, tidak berubah, dan tidak menjadi keras. Ya, karena hujan dan kami berdua naik motor, maka jaket kami basah. Jadi terpaksa buat jemuran darurat di depan tenda. Ya, ini sedang mengukus ayam untuk menu makan pagi, nasi goreng dan ayam. Sangat simpel dan cukup nikmat buat kami. Alhamdulillah. Membuat nasi goreng, saya memiliki cara tersendiri yang simpel. Dari rumah nasi sudah matang, dan supaya awet sampai 2 hari, bahkan bisa 3 hari, nasi yang matang begitu dingin saya masukkan box dan dibekukan di freezer. Ya, dibekukan di freezer sampai beku, kemudian dibawa. Bumbu nasi gorengnya sudah dipersiapkan dari rumah, ini sudah masak, sudah ditumis. Kita campurkan
karena sambalnya sekalian buat makan, jadi dia tidak terlalu asin. Bagi yang suka asin bisa ditambahkan garam ya. Aduk sampai rata. Ini nanti setelah digoreng nasi akan menjadi pulen. Sangat praktis, daripada di tempat camping saya harus masak nasi, lebih praktis membawa nasi dari rumah yang sudah nasi frozen ya, frozen rice. Frozen rice dibuat menjadi fried rice. It's very delicious. Anda bisa mencobanya, dan supaya praktis juga untuk tempat makannya, saya hanya membawa piring plastik supaya ringan bebannya, karena saya dan suami naik motor. Kemudian membawa banyak kertas nasi, jadi setiap kali makan dialasi kertas nasi, begitu selesai tinggal buang, tinggal cuci sendoknya aja. Kalau bawa piring beling berat, lagi harus nyuci repot ya. Setelah diaduk rata, bagian mungkin kurang asin bisa ditambahkan garam, tinggal nanti digoreng. Dan setelah minyak panas, kita masukkan nasi yang tadi telah diracik ya. Jadi ingat masa kecil dulu main masak-masakan, menggunakan penggorengan yang imut-imut. Oke, ini kita aduk. Semoga tidak lengket, betulan penggorengannya baru. Muatnya banyak juga nih, kecil-kecil. Sampai nasinya menjadi pulen lagi. Nanti kalau udah mau diangkat baru kasih kecap supaya jangan lengket. Saya memang tidak begitu suka dengan minyak, jadi pakai minyak sedikit. Bagi yang suka minyak ya bisa ditambahkan, karena semakin banyak minyak semakin tidak lengket. Nah, sudah mulai pulen nasinya, bisa dilihat. Frozen rice menjadi fried rice. Sekarang kita kasih kecap. Hampir saja. Itu tadi intermezzo. Tapi kalau nggak hati-hati bisa berbahaya. Jadi karena penggorengannya kecil, kita masaknya 2 kali ya. Bahkan bisa 3 kali kalau pengen makannya banyak. Oke, nasi goreng siap dihidangkan. Matikan dulu. Ini tadi yang sudah kertas. Oh, itu kertas kebakar ya. Siapkan yang baru kertasnya. Jangan lupa membawa lap dari rumah, karena itu sangat penting. Ya, kita tuangkan sini. Oke.
penggorengan pertama. Saya sengaja membawa penggorengan kecil karena memang supaya bawahnya itu kecilnya itu gampang, supaya tidak lengket sebelum dipakai. Kita kasih air, kemudian dipanaskan, dibuang dulu, baru nanti dipakai lagi. Harus gede. Coba yang besar. Setelah mendidih, kita bersihkan wajannya. Bisa diulang 2 kali kalau masih kurang bersih. Kemudian dibuang dulu airnya, buang sini aja deh. Keringkan dulu. Kemudian siapkan minyak goreng. Babak kedua. Minyak gorengnya dikit aja. Tetek belum. Masih ada airnya tuh. Kelihatannya udah kering kan, masih ada airnya. Masih ada airnya, dia akan bunyi. Dah. Oke, bisa ditambahkan lagi. Masih tuh. Serem. Udah. Hup. Segini aja. Tadi kan itunya udah. Enggak. Oke. Ini panas. Jangan lengket. Wajan kecil serbaguna, bisa buat goreng telur, bisa buat goreng ayam, bisa buat masak nasi goreng, bisa buat bikin mie, dan dandang kecil juga itu serbaguna ya. Bisa buat ngukus atau memanaskan nasi, memanaskan ayam. Wajan serabi. Bisa juga nih dandangnya kecil. Ini wajannya wajan serabi. Hasil beli online, alhamdulillah butuhnya bagus. Serbaguna. Nah, sudah panas, kita masukkan nasi gorengnya. Kemudian Kayaknya kebesaran mungkin. Jadi ini. Ada lagi. Aduk-aduk sampai dia pulen. Ini agak lebih banyak nih pada tadi. Nasi frozen itu jika dikukus kembali atau digoreng dia akan pulen seperti semula ya, dan awet. Saya kalau camping tidak membawa beras, bawanya nasi frozen yang sudah dibekukan. Bukan udah mulai pulen. Kena panas nggak boleh. Nggak berceceran nggak apa-apa, nanti dibersihin. Kecap. Suami saya suka kecap, jadi agak banyak.
Matiin bang, matiin. Siapkan wadah. Mana tadi? Makanya jangan. Enak ke muka. Apa aja enggak? Orang pakai mobil. Ya, kita tuang. Nasi goreng yang sudah siap saji. Siap untuk dimakan. Kita beri hiasan timun. Timunnya masih di sawahnya Pak Tani. Oke, menu sarapan yang sangat simpel dan sederhana. Nasi goreng, kemudian ini tadi ayam goreng yang sudah dikukus kembali dan siap untuk disantap. Perjalanan menuju Balong dan Curug. Dari area camping untuk menuju Balong dan Curugnya harus berjalan kaki. Berjalan kakinya sih di saat menuju ke sana turun ya. Tapi nanti pulangnya lumayan, harus menanjak. Di mana ada turunan pasti ada tanjakan, itu sudah hukum alam. Ya, ini salah satu area camping yang juga saya pernah mendirikan tenda di sini sebanyak 2 kali. Turunannya lumayan. Ini baru awal nih. Ya. Iya tuh rumahnya di sini. Baru berarti. Baru 4 bulan nggak kesini ya. Biasanya kan kita hampir mula-mula setiap minggu atau setiap bulan. Lama-lama karena sibuk jadi 4 bulan. Turun lagi. Iya, ada warung baru. Ya, aliran sungainya mulai dapat dilihat dari atasnya. Itulah aliran sungai Curug Balong Kiara. Sini ada kolam yang sengaja dibuat supaya anak-anak bisa berenang. Jadi bagi yang bawa anak kecil bisa berenang di sungai, tentunya harus didampingi oleh orang tua.
ya. Saya masih harus terus berjalan menurun. Akhirnya setelah melalui perjalanan menurun yang tidak terlalu jauh, sampailah di sungai. Saya nggak tahu ya nama sungainya, cuma sungai ini adalah sungai yang melewati atau mengaliri Curug Balong Kiara. Iya, maksudnya buat mancing. Dalam itu mah nggak boleh buat mandi. Di tepi sungai banyak terdapat gazebo ya, tapi besar, jadi ada balai-balai gitu yang dapat digunakan untuk beristirahat oleh para pengunjung. Dan juga tidak jauh dari sini ada warung di mana kita bisa memesan makanan dan minuman. Apa bang? Ya, di sini banyak tempat-tempat duduk yang bisa digunakan untuk bersantai. Ini warungnya. Karena hari ini hari Senin jadi sepi, kalau hari Minggu ramai sekali. Saya bersama suami camping di sini sejak hari Sabtu ya, dan sekarang sudah hari Senin pagi. Pagi menjelang siang. Tadi saya lihat di papan petunjuk curug 30 meter. Aduh, ngukurnya gimana ya? Perasaan saya udah jalan 100 meter nih. Masih harus menanjak-nanjak. Tapi belum sampai ke curugnya. Kau di atasnya dikasih bangku. Lihat tuh anak-anak muda yang sedang bersenang-senang bersama teman-temannya ya. Lagi pada happy. Terus main di kali. Nah, ini warung teteh nih, teteh cantik langganan kita. Kalau capek jalan ngopinya di sini. Kalau mau lihat airnya, lihat turun ke air. Kelihatan.
Nah, ini Curug Balong Kiara, tidak terlalu tinggi, tapi pemandangan di sekitarnya banyak bebatuan yang sangat eksotik ya. Ini bebatuan berhampar. Ini tempat untuk istirahat. Buat saya ini adalah pemandangan yang sangat bagus, dimana yang sulit ditemukan, bahkan mungkin tidak akan ditemukan di kota besar ya, atau di sekitar rumah tinggal, atau di sekitar rumah tempat tinggal saya. Susah mencari sungai yang airnya jernih. Ada sungai ya gitu deh, tahu sendirilah Jakarta. Tapi sekarang sudah tidak banyak sampah, cuma ya airnya tetap saja tidak bersih dan kadang-kadang ada bau-bau yang gimana gitu.
Saat libur sekolah sangat ramai dikunjungi oleh keluarga yang membawa anak-anaknya. Nampak anak-anak begitu riang. Mereka bermain dan mandi di kali. Mas, hati-hati nak. Biasanya dalam banget nih. Minta di bawah air. Bagaimana dari sana juga boleh nih. Ya, inilah dia Curug Balong Kiara. Curug Batu Ngampar. Curug Batu Ngampar. Wah, bingung. Mana Curug Balong Kiara dengan Curug Batu Ngampar itu kedekatannya. Bisa diakses dari beberapa pintu. Tapi nanti nimbulnya di sini-sini juga. Mungkin di sini tadinya ini. Ini nggak batu sebelah sini diambil. Ngeri. Mau ke sana, di Cibungkuk. Saat ini saya sedang melanjutkan perjalanan menuju ke arah Curug Bungsu yang juga bisa diakses dari pintu masuk kami tadi, yaitu Curug Balong Kiara. Curug Balong Kiara. Salah deh. Ya, untuk menuju Curug Bungsu ternyata lumayan nih jalan menurunnya. Coba deh lihat dari jauh aja. Kayaknya agak males sih nanti untuk naik ke atas. Akhirnya saya tiba di Curug Bungsu. Sekarang saya pahamnya. Ternyata melalui pintu masuk Curug Balong Kiara itu kita bisa mendapatkan 3 curug. Yang pertama Curug Balong Kiara, yang kedua Curug Batu Ngampar, tadi kali di mana banyak anak-anak mandi. Kemudian ini Curug Bungsu.
Untuk menuju Curug Bungsu dari Curug Batu Ngampar itu terdapat loket. Tapi karena saya kesininya hari Senin, tadi saya lihat loketnya kosong, nggak ada yang jaga. Mungkin dijaganya hanya hari Minggu. Saya tidak turun menuju ke Curug Bungsu, hanya mengambil gambar dari atas. Karena untuk turun lebih jauh nanti khawatir naiknya kecapean, maklum saya dan suami itu sudah manula ya. Kan ditutup jalan kemari. Iya. Ini adalah Curug Batu Ngampar. Disebut Curug Batu Ngampar karena banyak bebatuan yang berhamparan. Kalau menurut saya sini sebenarnya aliran sungai, namun di aliran itu terdapat bebatuan yang mengampar ya, bebatuan alam. Ini bebatuannya. Jadi kita dari Curug Bungsu di sana ya. Kita bolak-balik. Kelihatan Ini masih di sekitar area Curug Batu Ngampar. Ya, ini kolam yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk mandi.
Ini dia Curug Batu Ngampar. Itu dong. Tuh curugnya ya di sebelah sana. Saya akan mencoba untuk beralih posisi. Kok lapar juga. Baiklah, setelah dari Curug Bungsu kemudian ke Curug Batu Ngampar, sekarang saya akan kembali ke base camp, yaitu Curug Balong Kiara. Oke, yuk. Aduh, tadi waktu berangkatnya enak, jalannya menurun. Sekarang saya harus berjalan menanjak. Sedikit sih, sedikit lama-lama jadi bukit. Oh, jalan masuk ya. Jalan masuk dari sono, jalan masuk dari sono, jalan masuk dari sono. Lihat pintu masing-masing. Yuk. Tanjakan telah saya lewati. Sekarang menuju jalan yang landai. Ya, ini area kolam untuk bermain dan mandi untuk anak-anak, yaitu kolam di area Curug Balong Kiara. Ini gazebo-nya ya, tempat untuk beristirahat.
Ini yang di sini kan itu kan. Ya di sini bisanya di situ. Ya ini Curug Balong Kiara. Itu curugnya, bawah kolamnya atau disebut juga balong. Tapi sepertinya di sini dalamnya, jadi tidak pernah digunakan berenang oleh anak-anak. Nah, ini area yang aman untuk anak-anak. Ada pancurannya. Ya, itu curugnya, Curug Balong Kiara. Pancuran. Oh. Kamu bisa naik nggak? Perjalanan pulang dari Curug Balong Kiara menuju base camp di atas lumayan nanjak. Tapi nanjaknya sih tidak vertikal ya. Untungnya belok jadi sedikit-sedikit lah. Tanjakan pertama berhasil dilewati, sekarang tanjakan kedua. Aduh, buat manula yuk lumayan pakai banget. Lumayan. Sekarang tanjakan ketiga. Aduh. Tuh. Dan ini tanjakan keempat, tanjakan terakhir menuju base camp. Aduh, lumayan. Akhirnya sampai ke base camp. Ya, tenda kita sudah terlihat ya. Tenda tempat menginap saya dan suami. Aduh, capek juga lumayan. Lega rasanya. Akhirnya tiba di base camp. Bisa rebahan, bisa selonjor sambil ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak dijawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Kecuali sudah ada orang lain yang menjawabnya. Kabut sudah mulai turun dan suasananya memang mendung dan mulai terdengar guruh atau guntur atau geledek atau geluduk. Aduh. Ya, ini pemandangan di sekitar tenda yang kita pasang ya. Sejuk kalau pagi-pagi, enak banget. Tendanya udah dibuka nih. Dilihat ya. Lihat mulu bosen. Ya, tuh di sana juga kita punya tetangga yang lagi camping. Karena ini hari Senin jadi tidak begitu ramai. Kemarin waktu malam Minggu, ya Allah, banyak banget. Banyak sekali pengunjungnya dan juga hari Minggu ya. Ini yang ada tangga-tangga adalah spot-spot foto. Aduh. Tendanya berantakan. Belum diberesin, tadi habis mandi masih berantakan. Karena buru-buru ke Balong, takutnya keburu hujan. Tenda yang kita gunakan, yang saya dan suami gunakan saat ini adalah tenda Miss Borneo 6. Kapasitasnya 6 orang, tapi kalau kurus-kurus, kalau gemuk-gemuk mah kayaknya nggak muat deh. Kalau yang overweight mungkin 3 maksimal 4, yang sedang-sedang kayaknya 5 kali ya maksimal. Tapi kalau mau longgar sih 4. 6 mungkin maksudnya dengan anak-anak yang nggak terlalu besar ya, SMP lah gitu, SMA yang kurus. Kalau kayak saya kayaknya nggak cukup deh. Kayak suami saya nih, boleh nih dia kurus nih, kurus sih enggak, cuman tidak gendut. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di tempat yang lain. Insya Allah, semoga Allah memberi kita semua kesehatan dan umur panjang, serta kemurahan rizki yang mabrur dan halal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.